Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin, para jamaah, Bapak Ibu sekalian, para kiai, para alim, para ulama, punyai, mohon izin kami akan membahas tentang kitab Risalatul Mu'awanah, dan hari ini melanjutkan fasal yang menerangkan tentang mahabbah. Pada prinsipnya mahabbatul asasul ma'rifat. Orang yang mahabbah kepada Allah itu bisa mencapai pada maqamat yang disebut dengan ma'rifat. Mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mahabbah ada dua. Yang pertama kita sudah membahas sebagian. Yang pertama adalah al-mahabbatu li ajlil kamal. Mahabbah karena kesempurnaan Allah. Fal kamalu wal jamalu wal jalalu lillahi wahdah. Maka kesempurnaan, keindahan dan keagungan itu hanya milik Allah. Karena itu orang yang mahabbah kepada Allah itu adalah asasul ma'rifat. Orang yang bisa ma'rifatullah. Kami lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yaluhu ala safahati ba'dil mawjudatin. Wa ma dan adapun yaluju yang timbul ala safahati dari permukaan, ba'dal mawjudin dari apa yang sudah wujud. Artinya kita mahabbah terhadap wujud apa yang diberikan oleh Allah, mim maknal kamal, berupa pengertian kesempurnaan keagungan Allah dalam menciptakan apa yang mawujud ya. Artinya semua ciptaan Allah itu adalah bukti keagungan Allah. Wa yabdu 'alaiha min raunaki jamalin, dan yang muncul dari objek-objek itu, dari yang wujud tadi, jadi ada alam, ada gunung, ada laut, ada udara yang segar, itu tiada lain adalah raunaki jamal, yaitu berupa kilauan keindahan. Artinya kalau kita mencinta Allah, maka kita mengakui tidak ada satupun kekurangan apa yang diciptakan oleh Allah. Karena semua ciptaan Allah itu adalah tidak ada makhluk mahada batila, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Apa saja, baik yang tangible, kelihatan, atau intangible. Yang tangible kita dikasih kekuasaan, dikasih jabatan, maka itu harus diletakkan cinta kita pada Allah. Bukan dikasih sesuatu malah lupa pada Allah. Kita dikasih sesuatu yang intangible, yang tidak berupa yang nyata, tapi itu harus diakui dari kismatillah, pembagian Allah, dan itu lebih baik. Jadi ini ya. Jadi tentang keindahan Allah yang mawjud itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Baik yang kita minta atau yang tidak kita minta. Yang kita minta dikasih mungkin baik. Kita minta belum dikasih, itu juga lebih baik. Itulah Bapak sekalian.
Karena apa? Kita adalah yuhibbu li ajlil kamal, mencintai karena kesempurnaan semua keputusan Allah. Nah, fawal mukamil, karena Allah itu maha yang membuat sempurna. Sempurna alamnya, sempurna makhluknya, sempurna pemberiannya. Karena itu ada namanya muraqabatus sifat. Muraqabah sifat. Karena al-kamalu sifat. Allah itu mempunyai sifat yang sempurna. Wal mujammilu laha subhanahu, dan yang membuat keindahan dari objek tersebut. Itu Bapak sekalian ya. Bal wal mujidu laha wal mukhtari'u, bahkan Allah lah yang mewujudkan dan menciptakan objek tersebut. Ya, jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, terhadap yang mewujud itu tidak boleh kita ingkari. Itu wujud dari kesempurnaan Allah. Itu muncul karena mahabbah. Al-mahabbah li ajlil kamal. Jadi dengan demikian Bapak sekalian, seperti kita aplikasi ya, seperti kita mencintai istri kita atau istri mencintai suami, kita harus melihat kesempurnaan istri. Jangan mengatakan engkau tidak sempurna. Nanti kalau bicara istri kita tidak sempurna atau suami kita tidak sempurna, otak kita akan bicara mencari pembanding. Begitu juga terhadap Allah. Begitu kita minta tidak dikasih, mengatakan Allah tidak sempurna. Enggak boleh. Begitu juga terhadap istri dan suami. Nah, karena itu mencintai adalah menutup semua kekurangan dari pasangan suami istri. Kita harus mengakui bahwa istri kita yang terbaik, tercinta, tercantik, ya, terindah. Begitu juga sebaliknya, suami kepada istri kepada suaminya. Itu baru namanya mahabbah. Karena itu mahabbah itu mengapa mempunyai nilai yang sangat besar, karena dia sebagai asas dasar dalam hal ma'rifatullah. Nah, jadi seperti disebut kata tak sebut tadi kan, laha wal mukhtari'u, yang muncul karena ciptaan yang kita cintai, maka itu adalah sangat sempurna. Istri memasak kita, apapun, yaitu mewujudnya masak. Maka hasil apapun wujudnya masak itu enak. Jangan mengatakan istri memasak, oh ini kurang asin, kurang anyep, masa istri nggak bisa memasak lah. Ini berarti tidak mahabbah. Seperti Rasulullah sendiri tidak pernah mencela apapun yang dimasakkan oleh istrinya. Terima, itu berarti wujud dari mahabbah. Yang selanjutnya, walaula annahu an'ama alaihi bil ijab, dan seandainya saja bahwa Allah tidak memberi kenikmatan, lakanat mafqudatan, objek tersebut dengan mewujudkan, ya, makdumatan, pastilah objek tersebut tidak ada. Artinya karena Allah telah menciptakan dunia, alam maya, galaksi seperti ini kan indah banget, berarti itu wujud Allah ada. Karena Allah ada, kita mahabbah. Jadi ada sesuatu yang ciptaan Allah, itu wujud Allah itu ada. Itu ya cara bertauhid seperti itu. Nah, ini yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, makmudatan wa makdumatan, maka kalau kita tidak mencintai, maka rasanya objek itu menjadi tidak ada. Itu cara kita bertauhid. Yang kedua, walaula ma afadha alaihi min anwari jamali sun'atihi, dan seandainya tidak ada yang Allah curahkan kepada objek tersebut, ya, min anwari, dari berbagai sinar, sun'atihi, yang Allah
ciptakan dengan penuh keindahan, lakanat qabihatan mas'umatan, maka pastilah objek-objek itu menjadi buruk dan tercela. Kalau kita tidak mengakui kesempurnaan Allah. Ini yang pertama. Hilang is. Oke. Nah, sekarang maaf tadi hilang sebentar. Yang kedua, wa in kunta mimman yuhibbu li ajlin nawal, jika kamu termasuk orang yang mencintai karena alasan pemberian. Nah, tadi itu alasan kesempurnaan, mencintai karena kesempurnaan Allah. Yang kedua, yuhibbu li ajlin nawal, falasta taro ihsan, maka kamu tidak akan pernah melihat kebaikan, wala tusyahidum tinanan, dan kamu tidak akan pernah menyaksikan pemberian, wala taro ikraman, dan kamu tidak akan pernah melihat kedermawanan, wala tubsiru in'aman, dan kamu tidak akan melihat kenikmatan, alaika wa ala sa'iril khalqi, yang diberikan kepadamu dan kepada makhluk lainnya, illa wallahi, kecuali Allah yang memberikan. Jadi apa yang diberi Allah itu wujud dari kita mencintai Allah. Diberi apa saja, diberi rezeki apa saja, karena tidak ada yang memberi pun kecuali Allah. Yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, itu illa wallahi ta'ala, kecuali karena Allah, kecuali dari Allah. Wal mutafaddilu bi jam'i dzalik, dialah Allah yang menganugerahkan semua hal-hal itu bima'dzil judi wal karam, dengan kemurnian, kedermawanan dan kemurah hatian. Jadi kemurah hatian Allah bukan berarti apa yang kita minta harus ada. Mungkin akan didapatkan di suatu saat. Mungkin yang suatu saat tertunda sebentar itu lebih baik. Jadi tidak harus yang kita minta hari ini harus ada, tidak. Allah itu lebih tahu. Karena mungkin ada sesuatu yang paling lebih baik dulu. Ya Bapak sekalian ya, untuk apa? Itu adalah untuk wal karami, untuk wujud dari kemurah hatian kepada orang yang akan diberi. Kapan? Itu nanti menunggu waktunya. Fakam min khairin qad astahu ilaik, maka berapa banyak kebaikan yang sungguh Allah diberikan kepadamu, karena yang ada sudah baik. Yang sudah ada itu sudah berkah. Ya, jadi kalau belum, maka tidak boleh kita itu gundah. Tidak boleh orang itu sedih, karena Allah lebih tahu. Wa kam min nikmatin qad an'ama biha 'alaik, dan berapa banyak kenikmatan yang sungguh Allah telah menganugerahkan kepadamu. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, karena kita tidak pernah mampu menghitung nikmat Allah, nikmat mana lagi. Jadi Allah lebih tahu. Fa wa sayyiduka wa maulaka, karena Allah itu adalah junjunganmu dan Tuhanmu. Alladzi khalaqaka wa hadaka, dan Allah itu yang menciptakan dirimu dan akan memberi petunjuk. Ya, petunjuknya ini terima. Ya, Allah akan lebih tahu. Allah akan tahu, bukan Allah akan lebih. Allah lebih tahu. Walladzi lahu mamatuka wa mahyaka, termasuk Allah lah yang akan mematikanmu dan menghidupkanmu. Waladzi at'amaka wasaqaka, dan Allah yang telah memberimu makan, memberimu minum, wa kafarabbaka, dan mencukupkan kamu, merawatmu, wa askanaka wa awwawaka, dan Allah yang menempatkanmu yang pas, makomnya di mana, tempatnya di mana, dan Allah lah yang memberi tumpangan hidup, artinya alat hidup. Yara qabiha minka, Allah dapat melihat keburukan darimu. Wa yasturuhu, tapi Allah menutupimu. Wa yastaghfiru minhu, dan Allah yang mengampuni dari dosa-dosamu. Fa yaghfiruhu,
maka Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu artinya karena kita mahabbah kepada Allah, Allah pun juga mahabbah kepada kita. Kita punya dosa, Allah mengampuninya. Kita mempunyai salah, Allah menutupinya. Itulah rahmannya Allah. Rahman diberikan kepada semua orang. Kalau rahim akan diberikan oleh Allah nanti di yaumil akhir. Jadi bismillahirrahmanirrahim, segala puji ya. Ar-Rahman yang keagungan sifat Rahman, maknanya kagum semua orang. War-Rahimi yang menyayangi kepada Allah nanti di yaumil akhir. Itu tafsirnya seperti itu. Wa yara jamilu minka, dan Allah dapat melihat keindahan dirimu. Wa yaktiruhu wa yudhiruhu, maka ia memperbanyak keindahan dan akan menampakkannya. Orang yang dicintai Allah berarti orang itu juga akan banyak dicintai oleh manusia. Itu caranya. Wa tuti'uhu bi taufiqi wa ma'unatihi, dan kamu mentaatinya maka dengan taufik dan pertolongannya. Fayunawwihu bismika fil ghuyub, lalu Allah lah menyanjung namamu di alam-alam gaib itu. Di orang-orang yang dicintai, maka dia tertera di alam gaib adalah orang-orang yang dicintai, wali-wali Allah itu. Wa yakdzifu ya'dzimuka, dan Allah melemparkan rasa untuk menghormatimu. Wa hubbaka fil qulub, dan mencintai di hatimu dari para makhluk. Dari Allah, yang Allah mencintai pada hambanya, makhluk lain juga akan mencintainya. Itu ya, jadi timbal balik. Wa ta'sihi bi ni'matin, dan kamu taksi ya, bermaksiat kepada Allah bi nikmati, karena nikmatnya. Fala yamna wujudul isyan, namun tidak menghalangi Allah adanya kemaksiatan itu. An ifadatul ihsan, untuk itu Allah juga masih melimpahkan kebaikan. Itu rahman Allah. Rahman Allah itu adalah Allah tetap menyayangi kepada semua, meskipun orang itu maksiat. Rezekinya tetap ada, karena Allah maksum itu rezeki yang karena telah terbagi. Karena dia adalah tetap manusia ya, mau taat mau tidak tetap ada rezeki, kecuali nanti ada rezeki yang dijanjikan kepada orang-orang yang ittaqillah, orang yang bertakwa, diberi rezeki min haitsu la yahtasib. Jadi kemarin kita sudah bahas ada 4 jenis rezeki itu. Fa kaifa yanbaghi laka an tuhibba ghairar rahim, maka bagaimana dapat layak bagimu untuk mencintai selain zat yang maha pengasih itu ya, al-ilahil karim, yaitu Allah yang maha dermawan. Tidak ada lagi orang yang patut kita cintai kecuali Allah, karena Allah telah membagi semua kenikmatan yang kita tidak pernah mampu menghitungnya. Am kaifa yuhsinu minka, atau bagaimana ada kebaikan darimu ya, antahsia, orang masih bermaksiat, hadar Rabbur Rahim, kepada Tuhan yang maha pengasih. Mestinya tidak seperti itu, karena Allah telah menyayangi. Mestinya kita lebih harus mewujudkan cinta kepada Allah. Karena itu tidak patut ini am kaifa yuslimika antasi, tidak patutlah kalau sudah begitu kita bermaksiat, karena Allah sudah begitu banyak mencintai kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita lanjutkan. Wa'lam, ketahuilah olehmu wahai jamaah semuanya, an aslul mahabbatul ma'rifah. Sesungguhnya aslul mahabbah, dasarnya mahabbah itu adalah ma'rifatullah. Disebut berkali-kali, saya sebut al-mahabbah asasul ma'rifah. Ya, wa tamaratuhal musyahadah,
dan buah orang yang bermakrifat adalah musyahadah kepada Allah. Kalau sudah makrifat, musyahadah, insya Allah seseorang akan diberi mukasyafah. Orang diberi nur cahaya di dalam batinnya, dan Allah memberikan kelebihan-kelebihan karena dia mukasyafah, menutup dinding-dinding penyekat terhadap alam-alam di luar alam nyata. Wa adna darajataha, dan Allah tingkatkan tingkatan orang mencintai Allah yang paling rendah adalah ayyakuna hubbullahi wa wal ghaliba ala qalbika, yaitu kecintaan kepada Allah untuk didominasikan di dalam diri kita. Yang ada di dalam diri kita adalah mencintai Allah. Dan zikirnya adalah darul anjuman bil qalbi, ya, sendiri dalam keramaian selalu menyebut nama Allah, Allah, Allah. Wa mihaqqu sadiqi fi dzalik, dan cara mengetes kebenaran tingkat yang paling rendah itu adalah Allah tujiba ahabbal khalqi ilaik, adalah kamu tidak mengabulkan makhluk yang paling dicintai olehmu. Jadi kita Allah yang segalanya. Kita tidak dalam rangka ingin mencintai sesama manusia. Meskipun kita mencintai manusia, maksudnya gitu tadi, artinya mencintai Allah tidak boleh terkalahkan karena kita mencintai manusia. Ini cara ngetes apakah kita itu mahabbah atau tidak. Idza da'aka, apabila ia mengajakmu ila yakunu sukhtallahi fi fi'lihi, kepada sesuatu yang terdapat murka Allah di dalam mengerjakannya itu, kal ma'asi, seperti maksiat-maksiat, au fitarki kataat, seperti meninggalkan semua yang bersifat ketaatan, maka itu kita jangan ikuti. Yang kita ikuti adalah Allah. Itu yang tingkat terendah. Wa a'la darajatiha, dan tingkat tertinggi dalam mencintai Allah adalah alla yasira fil qalbika, tidak terbersit di dalam hati kita apa? Hubbu ghairillahi albattata, kecuali pada Allah sama sekali tidak. Artinya hanya Allah itu yang paling tinggi. Kita jalan dijalankan oleh Allah, kita bicara dibicarakan Allah, karena Allah itu huwa, huwa itu hu itu wallah. Itu loh Bapak sekalian. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, karena Allah akan bersama kita dimanapun kita berada. Ya, itu Bapak sekalian ya, itu yang tertinggi. Wa hadza aziz, dan kondisi yang ini adalah jarang. Azizun wa damahu a'azza minhu, dan melanggengkan adalah lebih jarang darinya. Manusia jarang yang sampai bergerak, bernafas selalu Allah itu jarang, tapi harus kita upayakan. Wa inda dawamihi, dan ketika seorang mendawamkan mencintai Allah dimanapun berada, kulli halin, situasi apapun, wa adabun, dan penuh adab, waktin, situasi, sa'atin, saat tertentu, maka dia adalah tahtad makhilal basyariyah bil kulliyatin, maka lenyaplah sifat kemanusiaan secara total. Yang ini pakai Yazid Al-Bustami. Kemarin kita diskusikan waktu kita di mana, di Irak, di mana makam Yazid Al-Bustami. Nah, ternyata beliau ada di Iran, tempat makamnya, karena beliau itu mempunyai 3 tahapan seorang mahabbah, seorang ma'rifat. 1 fana, 2 baqo, 3 ittihad. Fana adalah lenyapnya diri kita, tidak ada kita kecuali Allah.
Baqo berarti melanggengkan setiap apapun nafas kita adalah bersama Allah. Sehingga al-ittihadun, kita itu menyatu dengan Allah. Bahasa sufi ya, jangan bahasa umum, bahasa sufi al-ittihad. Dan ini teori apa itu adalah konsepnya dari Yazid Bustami. Ya, kalau yang Rabiatul Adawiyah teorinya mahabbah. Kalau orang Jawa menyebut mandunggaling kawula Gusti, gitulah. Jadi ini kalau sudah orang diri kita jalan kemanapun itu adalah apa Allah, maka tadmakhilul basyariyah, lenyap kemanusiaannya bil kuliyatin secara total. Sehingga dia itu adalah Yazid Al-Bustami memperkenalkan yang tadi fana, baqo, dan al-ittihad ya. Tapi ini nggak usah kita bahas dalam-dalam, ini agak panjang dan agak perlu merenung yang dalam. Wa anhu yansa'u bil istighraq billah ya. Maka dengan demikian kondisi yang akan orang yang fana seperti itu adalah istighraq billah, tenggelam bersama Allah. Bapak Ibu sekalian, makom di dalam thariqah Naqsyabandiyah adalah wukuf. Wukuf itu nanti akan merasakan apa? Istighraq, tenggelam. Ya, kita seperti di dalam air, laut, tenggelam, tapi kita tetap dalam sadar bersama Allah. Jadi ada perasaan yang, maaf kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah suluk, itu kalau sudah wukuf itu istighraq. Istighraq itu kayak ada sinar yang masuk dalam diri kita, semriwing, itu artinya sudah masuk di dalam diri kita. Karena apa? Ya, apa sinar Allah sudah masuk di dalam diri kita karena kita sudah istighraq billah. Bukan istijrad ya, istighraq. Alladzi la yabqa mahu syu'urun, tidak tersisa bersama kondisi itu pun ada rasa pun. Rasanya ya rasa Allah di dalam diri kita ketika wukuf itu. Bil wujudi wa ahli bihalin, bersama alam semestinya dan penghuninya di saat itu. Seperti terbanglah. Orang kalau sudah istighraq itu seperti terbang. Karena kita sudah dalam keadaan tenggelam kepada Allah. Sedikit lagi Bapak sekalian, wa'lam anna mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka mahabbah itu juga harus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sa'iri anbiya'ihi wa malaikatihi. Kita juga mencintai para nabinya, para malaikatnya, wa ibadis sholihin, dan orang-orang yang soleh, orang wali-wali kita harus mahabbah. Wa ma yu'inu ala ta'atihi, dan perkara yang dapat membantu untuk mentaatinya, kullu dzalika min mahabbati, dan seluruh hal-hal yang termasuk dari yang mencintainya itu. Allah mencintai orang alim, maka kita mencintai orang alim. Allah mencintai wali, kita mencintai wali. Allah mencintai orang-orang yang syekh, orang yang dituakan, gurunya, guru spiritualnya, maka kita mencintai kepada guru yang mengajarinya ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf, ilmu thariqah. Jadi ini caranya bagaimana kita menyintai. Wa qala alaihi salatu salam ahibullah lima yaghdukum bihi min ni'amihi, maka kalian cintailah Allah karena sesuatu yang Dia memberi kalian dengan sesuatu itu berupa kenikmatan darinya. Jadi apa yang dicintai Allah, kita mencintainya. Wa akhibuni bi hubbillah, maka cintailah saya dengan sebab mencintai Allah. Karena itu kita banyak bersalawat. Allah saja bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa taslimu taslima. Ya, wa ahibu ahlal baiti, dan cintailah kepada orang-orang yang ahli baitku. Ahli bait itu ya Hasan Husain. Ya, kemarin ya,
Kalau dari Husain itu dari Sayyidina Husain turun kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin, turun ke Muhammad Baqir, turun kepada Ja'far Shadiq. Itu silsilah sanad Naqsabandiyah yang keempat. Turun ke Musa Al-Kadhim, turun ke Sahali Ridho, turun ke Muhammad Sajjad, dan seterusnya sampai ke Indonesia. Kalau Sayyidina Husain itu nanti adalah Hasan Al-Musanna dan seterusnya. Itu banyak yang menjadi keturunan yang langsung punya darah. Maka dia kita diminta mencintai. Satu kalimat lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Allah berfirman anillahi, dari Rasulullah bersabda, dan ini dari Allah Subhanahu wa taala, artinya hadis qudsi. Beliau mengatakan wajabat mahabbati lil mutahabbin, berhak mendapat kecintaanku bagi orang-orang yang mencintai karena aku. Jadi kita banyak sholawat, maka banyak orang mencintai. Fiya wal mujalisin, dan orang-orang yang bersuduk berbaur karena aku. Fil mutawazijin, dan orang-orang yang mengunjungi karena aku. Ya. Fiya wal mutabadilina fiya, dan orang-orang saling menderma karena aku. Itu adalah ciri dari orang yang mencintai kepada Allah. Saya putuskan dikit ya, ini mata waktu 2 menit tambah. Walil mahabbati shadiqati alamah, dan cinta yang benar itu memiliki tanda-tanda. Ajalluha wa a'laha kamalu mutaba'atil li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang paling mulia adalah tanda yang paling luhur atas meneladani dari kesempurnaan al-maksum, orang yang tidak ada dosa, yaitu Rasulullah. Fi aqwalihi, dalam segala ucapannya, wa af'alihi, dan perbuatannya, wa akhlaqihi, dan akhlak beliau, cara mencintai. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni, kata Rasulullah. Ya, itu di dalam surat Ali Imran ayat 31. Jadi kalau mencintai Allah, maka ikuti, cintailah Rasulullah. Dan bi hasabtil mahabbati lillahi takunul mutaba'atu li habibillah, dan sesuai kadar kecintaan kepada Allah akan terwujud kadar pengikutan kita kepada Rasulullah. Semakin kita rajin maulid, ya banyak sholawat, berarti kita juga semakin wujud mencintai Allah. Wa in katsiran fakasir, kalau kita mencintai Rasulullah banyak, maka itu berarti fakasir, berarti kita adalah banyak juga mencintai Allah. Wa in qalilan, kalau kita sedikit mencintai Rasul, faqalilan, maka itu juga wujud dari kita sedikit dalam hal mencintai Allah. Itu ya tandanya di situ. Wallahu ala ma naqulu wakilun, dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita kerjakan. Itu adalah saksi apakah kita nanti itu betul-betul dikatakan mencintai Allah dan Rasulnya atau tidak. Di dalam surat Al-Qasas ayat 28. Demikian, terima kasih. Maka kita menyudahi mahabbah. Insya Allah Kamis depan kita akan bicara biridho biqada'illah, ridho terhadap ketentuan Allah. Jadi mahabbah telah kita bahas secara keseluruhan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Jikalau ada kesalahan, itu kesalahan saya. Jikalau apa yang saya sampaikan benar, itu adalah kebenaran dari kitab ini, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.